105,1 FM Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Halo kaula muda, kembali lagi di Prambors Ngobrol. Karena ini udah jam 3 waktu Makassar dan sekitarnya. Ini Prambors Ngobrolnya spesial banget kaula muda karena Disi mendatangkan langsung dari Jakarta tapi via virtual. Ada teman-teman dari Alpenkind. Hai. Halo. Anyway nanti ini juga bakalan naik di YouTube channelnya Wadia Bala Makassar dan juga Instagram Wadia Bala Makassar. Halo kakak-kakak Alpenkind, apa kabarnya semua? Kami kangen Palu Basah. Waduh, ada Palu sih di Jakarta Basah. tadi. Iya sekarang ada, iya sekarang ada. Ada. Cabangnya ada. Palu Basah Serigala cabang Betul. Jakarta di Jakarta udah ada sekarang. Apalagi mungkin yang dikangenin dari Makassar selain Palu Basah? Manggungnya, terus Konro Makassar. Oke. Makanan udara panas. Kalau ingat Makassar berarti ingat makanan ya, berkolesterol semuanya. Luar biasa. Anyway, selamat datang di Prambors Makassar. Ini kali pertamanya ke sini mungkin di Prambors Makassar? Yes. Kali pertama kali kita belum pernah sih sebelumnya ke Prambors Makassar. Jadi terima kasih buat kesempatannya udah ngobrol-ngobrol sama kita. Wah, kita juga terima kasih kakak-kakak Alpenkind sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di Prambors Ngobrol hari ini edisi 4 Juni 2021. Kemarin itu aku sempat dikasih tahu sama teman aku, waktu itu dia panitia di pensi SMA Negeri 1 Makassar di tahun 2016. Itu masih ingat nggak waktu itu? Ya itu kayak salah satu pertama kali ke Makassar ya. Iya mungkin pertama kali gitu. Ya kita sering sih ke Makassar. Iya no limit kalau nggak salah, masih ingat nggak? Iya. Kayaknya ya. Salam katanya ya, karena dianya salam namanya Baim. Salam kembali ya buat Baim. Karena kemarin tuh rusuh banget yang kayak salam ya sama Alpenkind. Karena kemarin sempat ngisi gitu kan ya di pensi Semansa 2016. Oh iya Semansa, Mansa, ingat. Semansa tahun 2016. Gimana, seru nggak? How it feels waktu itu? Itu kayaknya pertama kali kita main ke Makassar. Itu juga baru ngeluarin album City J kayaknya. Jadi kayak seru banget. Habis itu setelah dari sana kita beberapa kali bolak-balik ke Makassar lagi kayak kita sempat main di Rockin' Celebes juga. Terus kita sempat main ada expo. Kita agak lupa sih expo apa, cuman ya udah lumayan sering lah ke Makassar. Dan menurut kita, satu hal yang kita senang ke Makassar adalah petugas bandaranya itu tuh emang ngefans banget sama band-band indie kan. Iya benar sih. Jadi aku tuh lupa namanya siapa ya, tapi dia tuh selalu misalkan kita datang itu kita langsung udah kayak VIP banget gitu, udah nggak perlu ngantri, nggak perlu apa, udah langsung diurusin semua tuh. Berarti udah hafal banget ya. Itulah tapi ingat mukanya kok pakai kacamata terus gitu. Mas petugas bandara nih, kita lagi ngobrolin kamu nih Mas nih. Ternyata masih diingat juga sama teman-teman Alpenkind, seru banget. Anyway, aku mau ngacapin congratulations untuk anaknya yang baru lahir ya. Terima kasih. Salah satu single dari Alpenkind. Tapi sebelumnya sebenarnya aku pengen ngebahas dulu sebelum kita masuk ke singlenya. Aku pengen tahu dulu deh, kepo-kepo sedikit. Waktu pandemi kemarin teman-teman dari Alpenkind apa aja nih kegiatannya di rumah? Makan tidur repeat gitu ya. Makan tidur repeat. Ya, lebih mendalami diri sendiri aja sih. Terus kayak jadi ya banyak lebih karena di rumah terus gitu, jadi nyari opportunity lain. Di hidup ini ada apa aja selain bermusik. Benar. Soalnya kan bisa dibilang pandemi nge-stop roda yang udah muter kenceng banget ya. Basically itu kita setiap 1 bulan tuh mungkin bisa tiap manggung 5 sampai 10 kali gitu. Maksudnya kayak udah autopilot lah hidupnya setiap weekend gitu kan. Jam segini mesti kumpul di bandara, udah kayak gitu terus aja tuh. Terus tiba-tiba berhenti jadi kayak ada waktu buat lebih mikir aja gitu. Tapi tetap produktif dong ya, berarti pas masa-masa pandemi kemarin karantina mandiri di rumah masing-masing. Awalnya enggak sih justru. Awalnya enggak. 2020 kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak bareng. Iya, cuti panjang lah. Soalnya yang tadi bilang, maksudnya kayak
karena ini berhentiin kita, terus harusnya kan kita tur 4 kota ya, ngerayain. Kita udah punya konser, udah announce juga, udah hampir sold out juga, terus tiba-tiba berhenti, terus kayak pas pandemi ini, terus kita juga punya personal issues yang emang mesti dihadapin di rumah masing-masing, jadi kayak sempat kayak agak lost sih sebenarnya kalau mungkin kata yang paling tepat ya, di pandemi kemarin. Cuman akhirnya di akhir tahun lah kita mulai regroup lagi, kita commit lagi untuk oke nih kita harus bikin sesuatu. Akhirnya ya udah jalan ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Seru banget. Tapi aku sedikit baca juga kemarin di press release-nya agak kaget karena teman-teman dari Alpenkind sebenarnya kayak sempet nanyain ya, kayak kelanjutan dari Alpenkind waktu masa-masa corona kemarin tuh yang lagi booming-boomingnya dan di Indonesia juga lagi tinggi-tingginya. Itu apakah se-hopeless itu sama corona atau gimana tuh? Sebenarnya sih sama coronanya kita bukan hopeless karena coronanya, kita kita juga nggak pernah hopeless sih, tapi lebih ke kayak bingung, kayak kita harus ngapain di kondisi seperti ini. Benar. Terus kayak gue ngerasanya waktu itu ya bandnya jadi fokusnya beda-beda gitu dan masing-masing. Kalau gue sendiri sih kayak gue ngerasa baik sama Kevin, atau ya gue personally jadi start losing believe in the band, bukan start losing sih, cuman kayak nggak nggak punya drive yang tinggi gitu. Tahun lalu drive-nya jadi kayak ini ngapain ya gitu, apakah ini kondisi yang tepat untuk kayak gini, soalnya kan virusnya nggak sebenarnya jumlah kasusnya juga nggak nurun-nurun dan ini nggak membaik, cuman kita udah kayak gini tuh polanya, ya udah kita jalanin aja pola ini gitu. Jadi lebih banyak memakluminya sih sekarang daripada takutnya gitu. Dulu takut, sekarang ya jalanin lah, kita hidup harus jalan terus gitu. Dan anehnya adalah manusia tuh kayak survival instingnya jalan ya, kayak ternyata kayak sebulan sehabis dicetuskan bahwa ini pandemi, orang pada jualan masker, pada ini bikin hampersnya masker, ini apa segala macam. Jadi survival insting itu jalan terus, dan mau nggak mau akhirnya kita juga ngerasa kita harus jalan terus sih gitu. Dan makanya kita sekarang di sini promoin lagu kita jadi. Bener. Wah, seru banget. Berarti akhirnya kelanjutannya adalah Alpenkind tetap jalan terus. Nah, masuk ke single yang baru-baru dirilis ini, apakah emang inspirasinya juga didapat pas lagi pandemi atau gimana nih? Kalau musik sih keluarnya itu demo awalnya itu akhir tahun 2020, awal tahun mungkin di Januarian, Desember Januari. Itu basically sebenarnya si Kevin, jadi satu malam tiba-tiba Kevin kayak ngomong di grup gitu kayak gue ada demo nih, dengerin dong gitu. Mungkin siapa tahu bisa masuk ke album Super Blue ini gitu. Waktu itu kita belum tahu sih nama albumnya apa, cuman kayak siapa tahu bisa masuk ke album ketiga gitu kan. Terus Kevin ngirimin demonya, terus gue sama Ibam denger, terus Ibam langsung ngerespon gitu kan kayak wah ini kayaknya bisa nih gitu. Gue masak dulu ya gitu. Akhirnya within 2 atau 3 hari si Ibam udah ngirimin lagi yang demonya dari Kevin yang udah dimasak sama Ibam, mungkin jadi 50-60% lah gitu. Terus kayak oke, kebayang nih langsung vibe-nya seperti apa. Terus kayak di awal tahun kita memang sempat kayak workshop bareng gitu, kita sewa satu villa seminggu untuk bikin lagu setiap hari. Dan itu salah satu si Modern Romance Dreaming ini yang emang kita garap sampai jadi 75% lah. Gitu. Wih, seru banget. Modern Romance Dreaming, Lonely ya. Sebenarnya ini ceritain tentang apa sih? Aku udah dengerin dan emang catchy gitu. Tapi biar lebih jelasnya gitu ya, langsung dikasih tahu sama yang nyanyi juga nih Kabla Muda. Ini sebenarnya cerita tentang apa sih lagunya? Kayak kita mencoba berdiri di atas kaki, berdiri di sepatu orang lain, jalan di sepatu orang lain yang masih single gitu di zaman kemarin tuh kayak gimana sih kalian bisa dating gitu, bisa ketemu orang, terus bisa itu dating itu sih menurut gue yang paling sulit gitu. Kayak kalau ketemu lo nggak takut ya orang ini, soalnya kan ketemu stranger sebenarnya. Kita menyampaikan kayak aspirasi orang-orang yang itu sih soal dating, tapi di masa pandemi kan mereka nggak bisa ketemu.
Akhirnya jadi swipe kanan, swipe kiri terus kan. Benar. What affect them socially gitu sih kayak. Banyak sih orang match gitu, udah match, terus nggak bisa ketemu gitu. Habis match ngobrol, udah nyambung banget. Tapi ini ketemu gimana ya? Benar. Wow, menarik sih ini kalau gitulah, benar. Which is menurut kita, that's ya itu menurut kita kayak itu dating tahun 2020 mungkin seperti itu kali ya. Iya. Benar. Ini menarik sih kalau Buddha karena kayak banyak banget fenomena akhirnya virtual love story gitu kan ya. Gak pernah ketemu tapi tiba-tiba udah sayang kayak gitu. Kalau dari kakak Elephant Kind, what do you guys think about that? Worth it gak sih? Ini sebenarnya pertanyaannya gimana tadi? Ketemu orang di virtual? Gak pernah ketemu, gitu. Tapi udah sayang nih. Kayak gimana nih menurut kakak-kakak dari Elephant Kind? Karena kemarin juga Iya, kalau gue ini sih, gue punya pengalaman, tapi bukan gue, tapi temen gue. Dia udah nikah sekarang. Dan dia pertama kali ngeliat istrinya yang sekarang itu bener-bener cuma di Instagram doang. Habis itu kayak, jadi terus dia kayak kenalan. Nah, hari itu tuh tiba-tiba emang si istrinya itu tuh emang lagi kuliah di Itali, jadi dia lagi balik ke Jakarta. Terus kayak pas pertama kali temen gue kenalan itu sama si istrinya lewat Instagram. Itu tuh besoknya emang si istrinya itu udah mau balik ke Itali. Saya kira mereka pacaran, bener-bener pacaran udah hampir setahun segala macam. Terus istrinya pulang ke Jakarta for good, dia pertama kali ketemu sama si istrinya. Jadi udah pertama kali dijemput di bandara setelah setahun mereka bener-bener virtually dating. Habis itu udah ketemu bla bla bla, nikah lah sekarang. Dan menurut gue kayak wow, hebat juga lo bisa kayak gitu. Gue gak bisa sih kayaknya. Bener sih, tapi mungkin kayak tren pacaran 2020 ke 2021 udah kayak gitu-gitu kali ya. Kayak virtual. Mungkin ya seperti itu. Kayak dating apps sekarang tuh kayak lagi booming juga sih ya. Cuman gak tahu deh karena kayak bukan based on true story, cuman kayak cerita seperti kayak tadi Mas Bayu mungkin ya, kayak temannya kayak gitu. Nah aku juga seperti itu sih kurang lebih kayak 2020-2021 nih benar-benar macam-macam aja kisah percintaan orang-orang. Betul. Tapi anyway tepat di hari ini juga di 4 Juni 2021 untuk MV dari single ini dirilis ya? Yes. Tepuk tangan dong. Oh my god. Akhirnya. Ini konser banyak banget di sini. Banyak penonton bayarannya di Studio Prambors Makassar. Iya. Karena kita via Zoom kan, jadi penasaran aja gitu, nggak apa-apa. Banyak ya penonton bayarannya. Terima kasih. Anyway, ini konsepnya gimana nih untuk MV dari Modern Romance Dreaming-nya? Ya. Konsepnya sendiri memang kita kerjasama sama Museum Macan. Dia salah satu museum yang keren di Jakarta. Terus kayak awal tahun sih pas banget kita lagi workshop di villa itu, tiba-tiba gue di approach untuk kayak gue lagi ada program nih, mau nggak gue bikinin video klip, dia bilang gitu kan. Tapi mereka awalnya tuh minta lagunya Better Days karena pada saat itu mereka nggak tahu kalau kita lagi workshop album baru kan. Terus gue bilang kayak wah kalau Better Days kayaknya campaign kita udah beres sih, maksudnya kayaknya jujur gue lagi ngerjain album baru, mau nggak kalau single pertama aja gitu. Akhirnya oh ya udah boleh gitu. Terus karena ini project kolaborasi ya, akhirnya came out akan ada 2 video, which is tanggal 31 kemarin hari Senin itu Museum Macan udah ngerilis videonya, di mana videonya itu memang ada beberapa kolaborator yang artworknya di showcasein. Nah yang di video klip kita ini most likely sama, cuman memang ini versi band cut-nya lah. Ibarat kemarin Zack Snyder punya cut sendiri, Elephant Kind juga punya cut sendiri untuk filmnya. Gitu. Nah terus untuk konsep gitu. Yang di ini kurang lebih sama atau mungkin agak berbeda nih dengan kolaborasi sama Museum Macan yang kemarin di tanggal 31 sama cuman di setengah video klipnya itu berubah jadi visual karena kita kerjasama juga sama salah satu ilustrator animator di Jakarta namanya Azepen dan Juts ya, mereka teman kita juga. Terus kayak kita ngerasa kayaknya mereka bisa ngedeliver apa yang kita mau supaya lebih sama dengan konsep yang album kita jalanin gitu. Jadi kayak ini kayaknya kalau ditambahin visual animasi bakal lebih bagus nih gitu. Akhirnya ya udah kita ngegabungin video yang dari Museum Macan ditambah sama visual animasi. Rilis deh sekarang. Gitu. Seru banget kalau muda. Jadi kalau misalnya kamu pengen lihat MV-nya bisa langsung kemana nih Bang? Di YouTube-nya Elephant Kind.
Langsung Elephant Kind ya, langsung search aja. Itu langsung ada MV terbarunya untuk single yang baru-baru ini dirilis, yaitu Modern Romance Dreaming, Lonely gitu kan ya. Kemarin juga aku sempat lihat tuh, sempat nge-tweet Blue is a feeling. Terus bio Instagramnya Elephant Kind juga nulis busy writing Super Blue album. Apakah kalau di album si Super Blue ini banyakkan cerita soal feeling blue? Boleh nggak sih kasih bocoran gitu, kayak udah sampai mana mungkin produksian albumnya, atau mungkin bakalan langsung ada adiknya si Modern Romance Dreaming nih? Iya sekarang sih sebenarnya bisa dibilang berapa ya, 50% kali ya untuk beberapa lagu ya, karena kita udah lewatin beberapa proses recording lah gitu. Ada beberapa single yang lagi progress di mix sama Bam, ada yang sedang kita garap secara lebih lengkapnya lagi lah gitu ya, bagian-bagian lagunya. Ya hopefully by quarter 4 atau by end of this year lah, atau bisa lebih cepat mungkinnya kita bisa rilis albumnya gitu. Pokoknya intinya single baru ini tuh, ini adalah sebuah statement kalau Elephant Kind kembali lagi dengan album yang baru, dan tujuan kita tetap sih, kita pengen penonton pendengar itu untuk mengantisipasi album si Super Blue ini, jadi bisa dengarnya secara lengkap lah gitu untuk lagu-lagu sama karya-karyanya, karena nanti lagu-lagunya mantap semua nanti. Ibarat puzzle ini baru satu piece lah. Iya, baru satu piece. Berarti masih banyak ya. Berarti masih ada potongan-potongan puzzle-nya yang lain ya. Masih ada potongan-potongan puzzle-nya yang lain. Jadi kalau mudah harus tungguin aja sampai rampung. Tapi rencana di tahun ini dirilisnya? Insya Allah tahun ini. Tahun ini ya? Harus tahun ini. Harus di tahun ini kalau muda. Pokoknya kemarin juga sempat ya, ada salah satu anak magang Prambors Makassar itu ngefans juga sama Elephant Kind, sampai kemarin dia tuh pikirnya aku interviewnya kemarin. Jadi dia pakai baju Elephant Kind. Jadi iya, aku tuh sampai yang kayak, ya aku besok interviewnya, tapi thank you so much. Iya, dia tuh se-excited itu juga mau lihat anaknya ada di luar. Jadi kemarin udah pakai baju Elephant Kind. Nih, seru banget pokoknya. Kayak siapa namanya? Namanya Ian. Halo Ian. Hai Ian. Pokoknya nanti lah ya. Mudah-mudahan Ian dengar nih. Hai Ian. Aduh sayang banget ya Ian. Makanya lihat-lihat juga dong tanggal atau hari. Prambors ngobrol mah hari Jumat. Udah pakai dari kemarin. Gimana sih Ian? Dan ini juga by the way, yang aku tahu ini adalah kali pertama ya Kak Kevin sama Kak Bayu ini terlibat di proses penulisannya. Emang biasanya kayak gimana nih? Biasanya sebenarnya gini sih, kayak dari sebelum itu pasti biasanya sih Bam tuh udah punya banking lagu ya, maksudnya kayak untuk kerjain album, setiap kerjaan album tuh udah ada beberapa demo-demo yang dikerjain gitu. Dan ya karena memang kondisi kemarin juga pandemi, terus kayak ya merasa agak sedikit lost apa segala macam, kayak wah ini kita mau bikin album tapi belum ada lagu nih, baru ada satu lagu doang gitu, dan itu mungkin 3 lagunya belum beres gitu kan. Terus akhirnya dan pada saat itu ya sekitar bulan-bulan sekarang lah, Juni Agustus 2020 kayak waktu itu mungkin masih yang lockdownnya cukup kencang gitu ya, kita jarang ketemu. Terus cuman gue sama Kevin kayak komit gitu, kayak kita ke studio yuk bikin ngasal aja, bikin apapun itu yang bisa dikerjain, apapun yang bisa dibikin kita bikin aja gitu. Terus si Bam juga di rumah juga ngerjain. Terus akhirnya udah mulai roadmap-nya mulai kebentuk tuh. Oh ini oke nih, kayaknya ini bisa nih kita bikin demo apa segala macam. Dan akhirnya menurut gue album ini bakal cukup unik dan lebih secara sonic wise ya, karena maksudnya kayak ada beberapa input dari gue dan Kevin yang bisa emang akhirnya ngebuat album ini jadi lebih broad lagi secara sound, dan orang akan expect sesuatu yang baru. Mungkin juga pas lagu ini keluar, Modern Romance Dreaming kan ini basically dari Kevin yang bikin kan. Orang tuh kayak ngerasa, wih ini beda banget dari Elephant Kind yang mereka tahu gitu kan. Tapi somehow tetap sesuatu yang fresh, karena memang kita selalu nge-challenge diri kita untuk ngeluarin sesuatu yang beda, tapi tetap
tetap catchy, tetap easy listening, tetap hook-nya dapet. Itu Elephant Kind sih sebenarnya. Wih, seru banget. Tapi next, ini mungkin ke Kabam sekali ya. Ini aku pengen tahu sih kayak kalau misalnya nulis itu randomly atau mungkin udah diplanningkan. Misalnya sebulan harus nulis berapa banyak lagu nih atau kayak gimana nih? Dulu sih zaman masih nggak banyak responsibility kali ya di hidup. Sehari tuh gue pasti hampir setiap hari ke studio terus bikin lagu dan emang work ethic gue cukup bagus sih gitu. Jadi gue benar-benar nggak yang kayak kan orang-orang bikin sesuatu pasti kayak based on mood mereka kan, kayak aduh gue lagi belum mood nih, gue harus ngopi dulu nih, gue harus ini dulu nih, gue harus ini dulu baru gue bisa mulai kerja. Kalau gue nggak, gue ke studio, gue temuin lagunya gitu secepatnya. Jadi kayak ayo bikin sampai jadi. Gue tuh orangnya kayak gitu. Sampai akhirnya di titik 2020 awal gue sakit dan itu pertama kali gue operasi kecil sih, cuman tetap aja kayak hospital bed gitu ya, nggak ada yang mau di situ, dan itu pertama kali gue juga dan nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Akhirnya kayak gue started slowing down sih gitu. Gue mencoba melihat hidup ini kayak there is more than music. Hidup gue bukan cuman hidup gue bermusik. Musik itu adalah satu yang kayak sacred, yang wah gitu. Tapi juga harus dilihat bahwa kayak it's just music. Ini cuma musik doang kok gitu. Jadi harus ngeliat musik itu dua hal, suatu hal yang wah sama suatu hal yang cuman gitu. Jadi kayak gue ngimbangin itu, dan dimana akhirnya sekarang gue ke studio bukan based on mood, tapi studio lebih dimana gue kemarin ngeliat quote, it's not about perfecting your work, it's about finishing your work. Gitu. Jadi bukan membuat suatu hal yang perfect sempurna, tapi menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi selama ini gue jadi lebih jarang ke studio, tapi lebih menyimpan ide-ide itu di kepala gue, dan setiap ide yang muncul gue keluarkan gitu. Wih, seru banget. Tapi ini nextnya juga ini pertanyaan yang aku kalau misalnya di Prambors Ngobrol sering banget tanyain, dan ini kayak udah pertanyaan template di sini. Kalau misalnya ketemu sama musisi-musisi, itu kalau misalnya nulis, inspirasinya tuh pas lagi ngapain sih? Atau random aja tuh ngapain gitu? Kayak pernah ada satu musisi katanya sambil nyetrika tiba-tiba terbesit aja, nulis ini, liriknya ini kayak gini. Kalau dari teman-teman Elephant Kind sendiri? Kalau gue sih biasanya pas lagi susah untuk ngerekam sih, biasanya lagi nyetir tiba-tiba ada ini, kan susah tuh nggak mungkin rekam, jadi harus berhenti dulu, lagi ngelakuin sesuatu hal yang kayak jauh dari alat rekam pokoknya. Biasanya ketemu inspirasi yang bagus sih. Tapi biasanya mau nulis lagu sedih atau lagu senang pun, hati gue lah harus lagi di saat yang sangat-sangat stable sih. Berarti harus di hati yang lagi baik-baik saja gitu kan ya. Stable ya. Jadi kalau misalkan nulis lagu patah hati, bukan pas lagi patah hati, tapi pas lagi udah lagi baik-baik saja gitu kan ya. Katanya jangan decide kalau marah kan. Jangan decide apa sih? Jangan mengambil keputusan kalau lagi marah. Betul. Juga jangan bikin lagu pas lagi merasakan hal yang di ekstrim gitu. Itu berarti sebenarnya salah satu pesan juga ya kaula muda buat kaula muda dan musisi-musisi di luar sana gitu. Ini kayak tips-tips dari Elephant Kind kaula muda kalau misalnya pengen nulis kayak gitu. Sama sih nulis lagu kayak jangan mengambil keputusan kalau lagi marah-marah, lagi panas-panasnya juga. Jangan nulis lagu juga kalau misalnya lagi keadaan hatinya sedang tidak baik-baik saja gitu kan ya. Nah, kalau dari teman-teman Elephant Kind sendiri pasti punya influencer gitu kan ya dalam bermusik. Boleh nggak sih dikasih tahu kaula muda satu-satu deh, siapa sih influencernya dalam bermusik? Terserah siapa duluan nih. Influence kita beda-beda sih, karena maksudnya kayak kita tuh kalau
jalan bareng gitu ya di mobil gitu, kadang tuh dengerin, malah nggak dengerin lagu sih, lebih kayak ngobrol aja gitu. Paling lagu jadi kayak back sound aja gitu. Kalau gue personally, gue tuh suka banget, gue dengerin banget Blink, gue grow up dengerin Blink, Green Day. Gue belajar main drum pertama kali dengerin lagu yang pertama gue main itu adalah When I Come Around, habis itu Foo Fighters. Jadi memang gue grow up dengerin musik-musik rock seperti itu. Dan ya Tom DeLonge, Dave Grohl itu salah satu idola. Cuman yang benar-benar pertama kali perkenalan gue sama musik, gue dengerin Queen itu tuh TK. Jadi zaman Laserdisc bokap suka muterin kan kalau hari Minggu kan. Itu TK ya? TK. Jadi kayak umur 5 tahun 6 tahun tuh, gue inget banget gue pertama kali dengerin lagu Bohemian Rhapsody di rumah gitu. Jadi emang ya udah, terus akhirnya pas dengerin kayak Blink, Green Day pertama kali manggung kelas 4 SD, ya akhirnya ke bawah sampai sekarang sih. Seru banget. Kalau teman-teman yang lain? Gue Kanye West sih. Oke. Kalau yang terakhir Kak Kevin? Saya suka buat dengar lagu-lagu jadul sih, cuman kalau suruh pilih satu nggak bisa sih, kayak pilih satu nggak bisa, saya banyak sukanya, cuman intinya musik-musik lama. Banyak, Tapi kalau musik-musik lama bisa dibilang black music sih, saya suka buat musik-musik hitamnya dari semua genre sih, dari jazz, dance music, rap gitu-gitu, itu soalnya roots-nya ternyata banyak yang saya suka di situ gitu. Even punk aja deh loh. Iya, semua black. Even rock pun kayak ternyata black music tuh kayak African itu mereka explore musiknya banyak banget. Berarti banyak ya. Kalau dari Kak Kevin berarti banyak banget. Banyak. Seru. Nah, makanya maksudnya kayak dari influence masing-masing itu yang akhirnya secara nggak langsung ngebentuk persona kita masing-masing di Elvenkind sih. Jadi kayak kadang orang kalau ngeliat jadi kayak, ini sesuatu yang unik ya gitu. Seru banget. Ini mungkin udah akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir. Ini Elvenkind kalau misalnya Prambors Makassar buat gigs, pengen datang nggak? Kalau harus datang dong ya, main-main lagi ke Makassar. Pokoknya tungguin aja lah ya. Kita Prambors Makassar bikin gigs, undangnya Elvenkind. harus datang kalau gitu ke Makassar, biar ketemu lagi sama Palu Basa dan teman-temannya ya. Kolesterol yang lain. Nah, mungkin terakhir deh harapannya untuk single ini buat kaula muda yang dengar, sama ajakin kaula muda untuk dengerin lagunya. Harapannya sih mungkin ya yang seperti tadi gue bilang, maksudnya ini kayak baru a piece of a puzzle yang nanti ketika udah kekumpul semuanya, ini akan jadi orang akan langsung tahu, ini ya Super Blue seperti ini tuh. Karena memang kita salah satu band yang masih menganggap album itu sesuatu yang sangat sakral dan harus dikeluarkan, karena lo nggak bisa cuma ngeluarin single-single doang, tapi lo harus punya satu karya yang emang benar-benar orang bisa ngerti apa yang mau kita sampein dari lagu pertama sampai lagu terakhir, orang dapat message-nya itu seperti apa. Dan menurut kita itu masih satu hal yang sangat penting, dan tungguin aja, kita mudah-mudahan di 2021 Super Blue bisa rilis dan orang bisa get the message. Gitu sih. Seru banget. Ajakin dong kaula muda untuk dengerin puzzle yang pertama ini. Dengerin ya, terus jangan lupa di request terus di Prambors Makassar, Modern Romance Dreaming. Diputar terus kan Mbak lagunya Mbak? Diputar terus ya. Diputar dong, habis ini juga bakal diputar lagi. Habis ini diputar juga. Tenang saja. Karena menurut gue lagu ini cukup catchy, apalagi bagian rapnya itu kan lonely, itu kayak gue udah ngebayangin kalau kita udah manggung bisa balik lagi, itu part dimana yang emang bisa kita sing along bareng sih, part rapnya itu. Oh my god, tepuk tangan dulu dong buat Elvenkind. Bukan banyak kan penonton bayaran aku di sini. Gak bisa ngeliat ya, kita gak bisa ngeliat. Iya gak bisa ngeliat nih. Nanti ada terakhir ya. Pokoknya thank you so much teman-teman dari Elvenkind. Terima kasih. Sukses selalu. Pokoknya ditungguin main-main ke Makassar. Pokoknya kalau Prambors Makassar bikin gigs harus datang. Pasti dong. Kabarin aja. Siap kalau gitu. Thank you so much. Dan bye-bye. Bye-bye. Kaula muda thank you juga nih buat kamu yang udah tune dari jam 12 tadi, karena udah jam 4 waktu edisi buat cabut. Sekarang udah hari Jumat ya. Happy weekend kaula muda, karena besok libur, hari Sabtu Minggu libur. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Kalau jalan-jalan juga jangan lupa untuk mematuhi selalu protokol kesehatannya. Disi cabut ya kaula muda, stay safe, stay healthy, and see you. Bye-bye.